Bab 1048. Garis darah domain. Bumi bergetar hebat, jurus telapak kaisar terus menekan, bumi mulai retak dan muncul lubang yang dalam. Aura yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dengan panik, menderu seperti guntur di atas formasi. Formasi pelindung di sekitarnya mengeluarkan semburan suara yang sangat keras, puluhan sesepuh terbang keluar, wajah mereka memerah, menggunakan kekuatan penuh untuk mempertahankan formasi agar tidak pecah. Jika tidak, bagian luar arena pertarungan Kaisar Iblis akan hancur total. Setelah lebih dari belasan hembusan, telapak tangan raksasa merah itu perlahan menghilang. Arena pertarungan Kaisar Iblis sama sekali tidak terlihat seperti sedia kala dan berubah menjadi tanah reruntuhan yang sangat besar. Sosok Erikin muncul lagi, melayang di udara. Dia melihat ke bawah dengan kedua mata. Saat jejak telapak tangan jatuh, Yan Tuo tidak melarikan diri, tetapi benar-benar terkena serangan jejak telapak tangan. Yan Tuo sudah kalah. Semua orang berdiri, melihat ke panggung pertandingan dengan mata tidak yakin. Karena semua batu biru dihancurkan oleh Erikin, panggung pertandingan kali ini tidak lebih dari reruntuhan dengan banyak asap dan debu, dan Reiki sangat kacau. Dan di reruntuhan yang rusak, nyala api yang ditinggalkan oleh jejak telapak tangan merah masih bergejolak di suhu sisa dari udara yang berputar. Jejak yang ditinggalkan oleh jurus telapak kaisar masih ada, namun aura Yan Tuo telah hilang. Erikin juga melihat ke bawah, sedikit mengernyit. Dia menggunakan jurus telapak kaisar berkali-kali. Baik Yontono Zhao, Cleo Xi, atau Julio Zhang tidak lolos di bawah telapak tangannya, semuanya dikalahkan oleh teknik ini. Tapi kali ini, hati Erikin dipenuhi kecemasan. Dulu sebelum telapak tangan para dewa iblis jatuh, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jejak telapak tangan jatuh, musuh sudah mati atau cacat. Tapi kali ini, Erikin memiliki firasat ada yang tidak beres. Saat semua tatapan mata berkumpul, tumpukan kerikil di tanah bergerak tiba-tiba. Cahaya merah pecah dari tanah dan terbang ke udara, seperti kunang-kunang terbang dari tanah. Segera setelah itu, di area itu, ada dua sinar cahaya yang terpancar, lalu yang ketiga, ke-10, dan ke-100. Dalam sekejap mata, sinar merah ini menjadi lebih banyak, dan kecepatan terbangnya menjadi lebih cepat. Semuanya berkumpul di udara, dan perlahan berkumpul bersama. Sesosok tubuh terus memadat, aura menjadi semakin kuat. Yan Tuo. Dia tidak terluka sama sekali. Melihat Yan Tuo perlahan-lahan pulih ke keadaan aslinya, ledakan seruan terdengar dari luar panggung pertandingan. Pelatihan mutlak Kaisar Iblis Lingri muncul kembali, dan Yan Tuo ini benar-benar bisa bertahan melawannya. Dan tampaknya auranya tidak berkurang sedikit pun. Ini sebenarnya bagaimana dia melakukannya? Erikin juga mengerutkan kening. Tubuh Yan Tuo saat ini masih terdiri dari jejak merah yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus bergetar dan berputar di udara, terasa aneh sekali. Kamu sudah membuatku marah. Melihat Erikin, Yan Tuo menyeringai. Aku ingin kamu melihat apa itu neraka. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dengan kasar, dan berkas cahaya merah meledak dari permukaan tanah. Semuanya muncul di setiap sudut, seperti sangkar, membungkus mereka berdua. Setelah itu, berkas cahaya ini terus bergetar, mengeluarkan banyak aura, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kabur, dan pada akhirnya, mereka menghadang bagian luar dan dalam panggung pertandingan. Pada saat ini, ruang tempat Erikin berada diselimuti aura merah, seolah diblokir oleh Yan Tuo ke dunia lain. Kekuatan luar angkasa. Pupil mata Erikin tiba-tiba menyusut, dia merasakannya sesaat. Di area merah ini, tidak bisa merasakan Kaisar Iblis di luar, dan juga tidak dapat mengirimkan suara. Pada saat yang sama, semua orang di dunia luar ketakutan. Dalam pandangan mereka,
Tidak ada yang disebut penjara warna merah atau ruang terisolasi. Reruntuhan panggung pertandingan ini masih ada, kecuali Eric Kin dan Yan Tuo di atasnya menghilang. Aku sudah tahu, kartu Tuo R ternyata adalah kekuatan domain. Kepala rumah keluarga Yan sangat bersemangat hingga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kekuatan domain, apa itu? Kepala rumah keluarga Dong dan kepala rumah keluarga Zhang tercengang. Kalian juga pasti tahu, garis darah kuno keluargaku adalah keluarga sihir, dan yang diaktifkan Tuo R adalah domain sihir kuno. Kepala rumah keluarga Yan tersenyum lagi. Tuo R benar-benar pintar. Saat menggunakan domain sihir ini, dia akan membaginya menjadi titik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah periode waktu yang tak terkalahkan, dan Tuo R secara khusus menunggu sampai jurus telapak kaisar jatuh, dan kekuatan jurus telapak kaisar sepenuhnya musnah dengan teknik ini. Kalian jangan khawatir, Tuo R adalah dewa tak terkalahkan di dunia keluarga kita. Kepala rumah keluarga Yan tertawa, ekspresinya sangat santai. Bodoh, apakah kamu menemukannya? Sekarang daerah ini benar-benar terputus dari dunia luar. Ini adalah kekuatan garis darah kuno, kekuatan yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Yan Tuo mencibir dan menatap Eric Kin, menunjukkan kekuatannya sangat besar. Benar-benar terisolasi, bahkan teknik rahasia kerohanian tidak bisa menembus. Eric Kin mengangkat alisnya sedikit. Setelah mengalami kejutan di awal, Eric Kin dengan cepat menjadi tenang. Tentu saja, demi berhadapan denganmu, aku tidak ragu-ragu untuk mengekspos kartuku. Tentu saja, aku ingin membunuhmu. Bagaimana mungkin aku akan memberi kesempatan kepada Kaisar Iblis untuk menyelamatkanmu? Yan Tuo tersenyum. Di sini, semua teknik yang sulit dilihat bisa dilakukan, termasuk ilmu sihir, keterampilan sihir. Jadi niscaya kamu akan mati. Semua ilmu sihir tidak akan diketahui oleh orang lain. Eric Kin tersenyum, memandang Yan Tuo dengan sedikit aneh, sebuah ide muncul tak terkendali. Tentu saja, inilah kekuatan garis darah kuno. Yan Tuo tidak tahu, dan mencibir, jenius klan iblis sepertimu, pasti telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Iblis, kan? Aku menantikan ekspresi Kaisar Iblis ketika melihat mayatmu. Pong. Ketika Yan Tuo berbicara, tubuhnya tiba-tiba terbang dalam sekejap mata dan menghampiri Eric Kin. Pukulan itu menghantamnya dengan keras dan menjatuhkan Eric Kin ke tanah. Kemudian Yan Tuo jatuh lagi, sosoknya seperti angin dan penuh kekuatan, berulang kali memukul Eric Kin hingga mundur ke belakang. Sudah lihat. Di wilayah domain sihirku, kekuatan dan kecepatanku akan melejit. Di sini aku tidak memerlukan ilmu sihir apapun, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja sudah bisa menghancurkanmu. Pertarungan dan serangan yang berturut-turut membuat Yan Tuo merasa sangat bangga, kemudian satu pukulan membuat Eric Kin terbang ke udara lagi, kemudian tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ruangmu benar-benar hebat. Tidak peduli bagaimana aku mencoba beberapa teknik barusan, semuanya tidak dapat terhubung dengan dunia luar." Eric Kin berhenti di udara dan berkata dengan ekspresi datar, "Tentu saja, bahkan aku seorang ahli bedah pun tidak dapat melakukannya, dan kamu bahkan lebih tidak mungkin lagi," Yan Tuo berkata dengan bangga. "Tapi aku tetap tidak tenang, jadi aku akan menambahkan lapisan perlindungan untukmu." Saat Eric Kin berbicara, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di ruang merah ini, seberkas cahaya naik dan berubah menjadi lingkaran penghalang yang lebih kecil, mengelilingi mereka berdua. "Barusan aku memukulmu, karena ingin membentuk formasi di mana-mana." Yan Tuo berkata dengan tatapan mengejek, "Formasimu hanya mengisolasi kerohanian bagian dalam dan luar. Lalu apa manfaatnya bagiku? Mungkinkah menurutmu, aku akan meminta pertolongan dari dunia luar, dan aku akan kalah darimu?"
Kamu membuang banyak reiki hanya untuk melakukan hal lucu semacam ini. Sepertinya kamu sudah linglung. Yan Tuo tertawa keras, menukik ke bawah dan berkata, kalau begitu biarkan aku membantumu bebas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.